Ia hanya berniat liburan ke Indonesia, tapi sebuah kejadian mengubah seluruh hidupnya. Seorang bule hamil tersesat di hutan Kalimantan. Lapar, ketakutan, dan hampir mati, hingga seorang pemuda Dayak muncul dari balik semak. Namun, siapa sangka pemuda itu menyimpan rahasia yang lebih mengejutkan dari hutan itu sendiri. Cerita bermula di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Timur, dekat hutan tempat tinggal suku Dayak yang masih menjaga kearifan lokal. Di desa ini hidup seorang pemuda bernama Jatmiko, berusia 27 tahun. Ia berdarah campuran Jawa Dayak. Ayahnya dari Jawa, ibunya asli Dayak. Jatmiko dikenal pendiam, penyendiri, dan memilih hidup sederhana sebagai pengrajin ukiran kayu dan penjelajah hutan. Meski memiliki wajah khas Jawa, ia sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat Dayak. Sejak kecil, ia tumbuh bersama alam dan tradisi mereka. Sementara itu, di sisi lain dunia, seorang wanita asal Polandia bernama Eliska, usia 29 tahun, sedang melakukan perjalanan keliling Asia. Setelah mengalami trauma ditinggal tunangannya pasca mengetahui ia hamil, Eliska memutuskan untuk menjauh dari dunia barat. Ia mencari pelarian di tempat terpencil, berharap bisa menyatu dengan alam dan menemukan kedamaian. Eliska bergabung dengan rombongan turis petualang yang hendak menyusuri hutan Kalimantan. Namun, ketika perjalanan masuk hari kedua, terjadi hujan deras dan tanah longsor. Dalam kepanikan, Eliska terpisah dari rombongan. Sendirian, tanpa sinyal, tanpa makanan yang cukup, dan dalam kondisi hamil 7 bulan. Ia mencoba bertahan di tengah lebatnya hujan tropis Kalimantan. Ia mulai memakan dedaunan, minum air hujan, dan tidur beralaskan tanah. Hari keempat tubuhnya mulai melemah. Sementara itu Jatmiko yang sedang berburu kayu gaharu di hutan mencium aroma asing. Ia menemukan jejak kaki dan sisa makanan asing. Mengikuti instingnya, ia akhirnya menemukan Eliska pingsan, kotor, dan menggigil. Jatmiko akhirnya membawanya ke pondok kecil peninggalan kakeknya di tengah hutan. Dengan ilmu tradisional, ia merawat Eliska. Ketika sadar, Eliska kaget dan takut. Ia tidak bisa berbahasa Indonesia, dan Jatmiko hanya bisa sedikit bahasa Inggris. Namun, dalam keheningan dan keterbatasan bahasa, muncul komunikasi yang lebih dalam, kepedulian, dan empati. Jatmiko menunjukkan bahwa ia tidak akan menyakiti Eliska. Perlahan, ia merawat Eliska dengan penuh kasih. Hari ke-10, Eliska mengalami kontraksi dini. Malam itu, hujan deras. Tidak ada akses ke rumah sakit. Jatmiko harus bertindak. Ia memanggil dukun bersalin dari suku Dayak terdekat. Dalam situasi mencekam, Eliska melahirkan bayi perempuan yang sehat. Air mata mengalir di wajahnya. Di pelukan Jatmiko dan dukun Dayak tua, ia merasa lebih diterima di sini dibanding hidupnya di Eropa. Ia memberi nama anaknya Rimba sebagai simbol kehidupan yang lahir di tengah alam. Namun,
rahasia Jatmiko mulai terungkap. Ternyata ia bukan hanya pemuda biasa. Ia adalah anak dari seorang mantan dosen filsafat ternama yang menghilang dari dunia akademik karena patah hati dan memilih hidup menyatu dengan alam. Jatmiko menolak warisan harta dan memilih jalan hidup sederhana. Setelah pulih, Eliska memutuskan tidak kembali ke Eropa. Ia memilih tinggal di desa, membantu masyarakat, dan belajar budaya Dayak. Ia mulai memahami bahasa lokal dan memutuskan untuk membesarkan anaknya dengan nilai-nilai alam dan kemanusiaan. Hubungan antara Eliska dan Jatmiko perlahan berubah, bukan karena paksaan, tapi karena saling memahami luka masing-masing. Ia tidak melihat Jatmiko sebagai penyelamat, tapi sebagai sosok yang menyentuh hatinya dengan kesederhanaan dan ketulusan. Kadang, manusia tersesat untuk menemukan arah yang benar. Eliska tersesat di hutan, tapi justru menemukan arti hidup, cinta, dan rumah. Dan Jatmiko yang menghindari dunia modern justru menjadi jembatan antara dua dunia, yang rusak oleh keserakahan dan yang masih murni oleh cinta dan alam. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta, kasih, dan kemanusiaan bisa lahir di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di tengah hutan yang dianggap gelap dan menakutkan.